I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And our defender suffered and crucified. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah online pada hari Minggu 31 Mei 2020. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh beribadah kembali secara online pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita, pikiran kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan Yesus, serta menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena kasih-Nya sungguh sempurna bagi kita, baik bagi kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita akan menerima pentabisan melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Braga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan di dalam nama Roh Kudus, kami alaskan ibadah minggu kami ini, tanggal 31 Mei 2020, untuk kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh, dan berkat bagi jemaat. Dari awal hingga akhir, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan Saudara dengan sukacita, karena kasih Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Saudara dengan sukacita. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, lamanya tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan,
selamanya. Mari sama-sama saudara kami Tuhan kembali katakan alasanku, haleluya. Alasanku melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, saudara, kita memuji Tuhan kembali. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Mari kita memuji Tuhan kembali. Yesus sahabat sejati. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan pujian. Yesus sahabat sejati, tulus, ikhlas dan benar, selalu membimbing aku, menghibur, menguatkan. Katakan di saat susah menimpa, aku dikuatkannya. Tanpa ragu ku berharap pada Yesus yang setia. Kalau hidupku tertimpa, kalau hidupku tertimpa, sering hujan dan badai, selalu menghibur, selalu menghibur aku, menguatkan. Katakan di saat susah menimpa, di saat susah menimpa, aku dikuatkannya. Tanpa ragu ku berharap pada Yesus yang setia. Di saat susah menimpa, di saat susah menimpa, aku dikuatkannya. Tanpa ragu ku berharap pada Yesus yang setia.
Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kembali pada hari Minggu yang terakhir, tanggal yang terakhir dalam bulan Mei ini. Kami kembali beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyatakan sifat-Mu yang luar biasa, menyatakan keberadaanmu yang luar biasa, menyatakan kesejatianmu yang luar biasa, yaitu Allah yang menjadi sahabat sejati kami, Allah yang adalah sahabat setia kami. Dari awal hingga akhir firman-Mu ya Tuhan, kami mohon supaya benar-benar menjadi bagian kami dan kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena hanya dengan itu kami menjadi orang-orang yang berguna bagi-Mu dan berguna bagi sesama manusia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon hikmat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak mengenai pendapat kita seperti apakah Tuhan itu. Yang paling utama dinyatakan oleh banyak orang, Tuhan itu Maha Kasih. Saking banyaknya ungkapan ini, banyak orang lupa bahwa Tuhan juga Maha Adil. Bukan hanya omni favora, bukan hanya omni gracia, Maha Kasih karunia, Maha Kasih dan Maha Baik, tapi dia juga omni justisia, Maha Adil. Sehingga ungkapan-ungkapan ini sangatlah tren apabila kita menilai orang dengan sifat Tuhan yaitu kasih. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, yang dipertanyakan kepada kita, orang-orang seperti apakah yang diidamkan oleh Tuhan? Tentu kita mungkin akan berkata, ya orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ukuran mengasihi ini ada 4. Ada kasih agape, kasih yang abadi, kasih Allah, ada kasih philea, kasih persaudaraan, ada kasih storge, kasih yang umum, dan ada kasih eros yang berhubungan dengan asmara. Yang manakah yang menjadi tolok ukur? Mungkin satu hal ini yang akan saudara dengar adalah yang mungkin belum mendalam. Saudara dengar, orang seperti apakah yang diidamkan oleh Tuhan? Kalau soal Tuhan diidamkan, saya percaya semua orang mengidamkan Tuhan, ya. Dan banyak sekarang orang-orang ateis dan evolusionis bertobat untuk membuktikan bahwa benarkah segala sesuatu ada sebab dan akibat dari Tuhan. Kenapa? Karena memang manusia mencari pada akhirnya pencarian yang belum pernah berhenti bagi mereka yang belum percaya Tuhan. Apakah benar Tuhan itu ada atau tidak? Tapi bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Allah Bapa dan sudah percaya Roh Kudus, perlu mempertanyakan bagian ini. Seperti apakah yang diidamkan oleh Tuhan? Orang-orang yang seperti apakah? Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang pertama dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tunggu yang beribadah masih kita di rumah, ya. Kita masih dapat aturan di rumah, kita ikut aturan sebagai anak Tuhan, teratur, tertib, disiplin. Sekeluarga kita beribadah dan kita buka Alkitab kita dalam live streaming ini. Walaupun sore nanti dapat dinikmati juga lewat YouTube, ya. Kita membuka Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ayat 2, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dan ayat yang ketiga, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini adalah bagian nubuatan untuk penyelamatan pada waktu Israel berada di dalam kesengsaraan yang sangat besar, yaitu 7 tahun masa sengsara. Nubuatan ini telah dilakukan oleh Tuhan melalui Daud, karena Daud bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang nabi. Ya, 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir ke muka bumi dalam wujud manusia, menggunakan tubuh manusia, menggunakan kemah tubuh manusia. Bagian ini sudah diungkapkan. Saya mau menyatakan satu rahasia saudara-saudara dari apa yang diungkapkan oleh seorang ahli militer modern pada saat ini. Dia menyatakan demikian.
dan nama itu dirahasiakan, dan ini diungkapkan lewat Jews.com dan juga Federal Reserve Secret of USA and Front of the Jews. Menyatakan begini, kalau melihat historis Israel, mereka adalah seperti semut yang sedang mencari rumah sarangnya. Artinya mereka pernah keluar dari sarangnya, dari tempat mereka berkumpul dan kemudian terserak ke seluruh muka bumi, dan mereka ingin kembali mencari sarangnya. Yang kedua, jika dilihat dari sejarah teologis, mereka diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah yang diberikan kepada kakek moyang mereka dan nenek moyang mereka, yaitu Abraham dan Sarah. Dan Abraham dan Sarah tidak menikmatinya. Justru anak cucunya yang dijanjikan malah menikmatinya. Yang ketiga, ini yang paling diperhatikan pada saat ini, karena ini seorang ahli militer yang kemudian didengung-dengungkan menjadi pengingat bagi Israel dalam peperangan 3 yang terbesar, yaitu yang pertama perang tahun 1967, yaitu perang 6 hari melawan Republik Persatuan Arab, di mana 6 negara bersatu untuk menantang, melawan, dan ingin menghapuskan Israel. Kemudian perang Yom Kippur tahun 1973, di mana mereka sedang berpuasa. Dan dalam keadaan lemah mereka diserang tiba-tiba, tapi mereka juga tetap selamat dan menang. Dan kemudian yang terakhir adalah mengenai persenjataan modern oleh Rusia kepada negara-negara Arab, di mana pesawat-pesawat bom dan pesawat-pesawat perang Israel banyak dirontokkan oleh SAM buatan Rusia. Tapi sampai sekarang mereka masih eksis dan mereka masih ada. Dan untuk hal itu dia menyatakan satu hal ini. Apabila dilihat dari segala aspek dan sudut, sebenarnya Israel sudah harusnya tidak ada di muka bumi. Apalagi dengungan dari Iran yang ingin menyatakan bahwa Israel harus dihapus dari peta dunia. Dan Babilonia alias Irak pernah membangun Osirak, sebuah reaktor nuklir yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh negara yang banyak energi minyak. Menyatakan bahwa lewat Saddam Hussein, Israel adalah target utama bagi Irak untuk dieliminasi selama-lamanya. Pada tanggal 7 Juni 1981, 8 pesawat F-16 Israel naik mengudara, dan hanya 4 yang dipakai untuk membom Osirak, yaitu reaktor nuklir milik Iran. Mereka harus terbang untuk melewati pandangan tangkapan radar. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, untuk kali ini belum pernah dilakukan oleh negara manapun dan tentara serta pilot manapun. Harus berada 50 kaki atau hanya sampai 100 kaki dari atas daratan di mana mereka lewat. Dan ini belum pernah terjadi, karena pesawat tempur dan pesawat-pesawat umum 40.000 kaki di atasnya. Mereka harus melewati itu. Dan ketika terjadi penghapusan untuk seterusnya, reaktor nuklir Osirak pada tanggal 7 Juni 81, dan mereka pulang, mereka tidak menyatakan Israel hebat, Mossad hebat, tetapi mereka menyatakan thanking to God, this is the power of God, the God of Israel. Ini adalah pekerjaan besar Tuhan melalui Israel. Karena untuk seterusnya, dan tidak tahu apakah sekarang masih dibangun kembali, Israel sementara aman dari eliminasi bangsa-bangsa ini. Dan dengan semua ramuan informasi ini, pejabat ini menyatakan, apabila dilihat dari segala sudut, Israel harusnya sudah tidak ada, karena ia berada secara geografis dikepung oleh semua negara-negara yang sebenarnya tidak pro kepadanya. Dan yang terdekat adalah Syria. Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan begini, jika tidak ada satu yang maha dibalik dari Israel dalam kehidupan mereka, maka kebinasaan dan ketiadaan Israel sudah lama terjadi. Sebenarnya ini bagian dari yang saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan seperti apakah yang dimiliki oleh Israel. Padahal kita tahu ketika Tuhan Yesus datang, bangsa Israel bukan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang asli.
Dan mereka meminta tanda, dan Tuhan menyatakan bangsa ini tidak usah dikasih tanda, percuma. Mereka melihat, punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya hati tidak mengerti, dan mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Bangsa yang tidak setia ini, bangsa yang keras tengkuk dan keras kepala dan berhati degil ini hanya akan melihat satu tanda, yaitu tanda Yunus. Yang dimaksudkan adalah sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus mereka dari segala dosa, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi ini bangsa yang tidak setia, tapi mereka memiliki Allah yang dalam ayat 3 menyatakan Ia Allah mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Israel artinya selamat sampai saat ini, ada eksis sampai saat ini, dan menjadi sebuah negara yang sangat disegani. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara perlu tahu, drone militer tercanggih dan terbanyak diproduksi, dan Amerika pun memesan dari Israel. Dalam pameran dirgantara militer di Prancis, semua dunia tercengang. Betapa hebatnya Israel. Mungkin mereka merasa hebat, tapi seorang ahli militer ini menyatakan harusnya Israel sadar bahwa tanpa sesuatu di balik Israel, kekuatan yang sangat besar, yang akhirnya dia menyatakan bahwa Yehova Adonai, Yehova El Shaddai itu yang berada di balik bangsa Israel, melindungi secara geografis Israel, tidak dihancurkan oleh semua negara yang berada di sekelilingnya. Secara militer, walaupun ada banyak negara lebih maju dalam militer, Rusia, Cina, dan Amerika, tapi masih ada kesedaran mereka untuk berhadapan dengan Israel. Secara ekonomi, mereka merupakan negara termakmur di Timur Tengah yang tanpa banyak minyak, seperti yang dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah lain. Dan mereka satu-satunya bangsa yang sangat dipercaya, tidak membeda-bedakan ras di sana. Oleh karena itu, ada peringatan salah satu bagi kita yang akan datang ke Israel, jangan pernah berbicara ras di sana. Saudara akan ditahan dan akan diproses, diinterogasi oleh keamanan, karena Israel anti rasis di sana. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan tergenapi bahwa Allah Israel adalah Allah yang mengingat. Kata mengingat dalam bahasa Ibrani ini memiliki sebuah keterangan waktu, tidak secara temporal, tapi secara eternal, secara permanen, terus mengingat. Allah tidak pernah lupa karena memang Dia maha jenius. Artinya Allah terus menerus, Allah maha kasih setia, dan Allah maha di dalam mengingat kesetiaannya terhadap kaum Israel yang tidak setia. Ini aneh memang Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel mempunyai Tuhan yang maha setia kepada mereka yang tidak setia. Keselamatan terjadi bagi Israel sampai saat ini, seperti dinyatakan oleh ahli militer ini. Dia percaya benar ada Yehova Adonai, ada Yehova Nisi, Allah yang menyelamatkan, ada El Shaddai yang melindungi mereka. Dan ini sebenarnya terjadi bukan karena Israel setia secara bangsa kepada Tuhan, karena kita membaca dari kitab Kejadian sejak mereka dikeluarkan dari tanah Mesir sampai mereka masuk tanah perjanjian, satu yang menjadi masalah mereka, kesetiaan. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, sudah dinubuatkan mereka juga tidak setia untuk mempercayainya. Saudara-saudaraku, inilah Allah Israel, Allah yang setia kepada bangsa yang tidak setia. Kalau saudara bertanya pada saya, kenapa Dia memilih bangsa Israel, maka kita akan membahasnya berhari-hari, bertahun-tahun. Tapi jawaban yang sederhana adalah Allah orang Israel adalah Allah yang sejatinya setia. Dan saya perlu beritahu Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara being dan becoming. Di dalam terjemahan ini Allah yang setia, yang mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Dalam bagian lain Alkitab dinyatakan bahwa Allah Israel, Allah yang sejati, adalah Allah yang setia. God is faithful. Ini merupakan is dalam arti terjemahan yang tetap. Seperti kalau kita membaca Alkitab, Allah itu baik, Allah itu kasih sifatnya. Itu artinya permanen. Ya, itu artinya unconditional, tidak berdasarkan apapun. Itu artinya eternal. Ya,
tidak temporal. Selamanya dia baik, selamanya dia setia, selamanya dia kasih. Benarlah lagu yang didengungkan oleh Don Moon yang menyatakan Allah itu baik. God is so good every time. Memang terjemahan yang benar demikian. God is so faithful every time. Allah itu tetap setia sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah karena ketidaksetiaan Israel. Ia tetap menyelamatkan Israel. Itulah sebabnya sampai sekarang mereka masih ada, eksis dan hidup. Bahkan menjadi salah satu bangsa yang disegani. Paling tidak di Timur Tengah. Dan di dunia pun mereka disegani. Ekonomi mereka luar biasa. Kemajuan teknologi mereka luar biasa. Dan itu harus diakui. Dalam sebuah buku, 100 orang Yahudi yang paling berpengaruh di dunia. Dan itu sampai kepada pekerjaan-pekerjaan kecil. Termasuk sepatu yang saudara pakai yang namanya Nike. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sang ahli militer ini mengakui, kalau tidak ada Allah seperti itu, Israel tidak berdaya apa-apa. Israel tidak ada apa-apanya, bahkan tidak terselamatkan dalam kondisi dunia di mana ia sangat dibenci. Dan kita tahu semua bagian-bagian voting di dalam rapat-rapat PBB, terutama rapat atau sidang umum mengenai keamanan, mereka selalu berada pada posisi lemah, dipersalahkan dan ujung-ujungnya dikutuk. Tapi sampai sekarang mereka tetap ada. Tidak berlaku kutuk manusia bagi Israel. Bukan karena Israel setia, tapi karena Tuhan mereka yang melindungi mereka adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dikatakan God is being faithful. Allah sejatinya sifatnya adalah setia. Artinya dia tidak bisa berubah. Beda dengan kita. Kita adalah oknum yang adalah human, manusia. Bukan being faithful. Bukan sejatinya setia. Karena kita semua berdosa sejak dalam kandungan. Kita dilahirkan manusia-manusia yang tidak setia dan berbuat dosa. Tapi kita becoming faithful, bisa menjadi setia. Allah tidak menjadi setia karena memang dia being setia. Ia tetap setia. Ia memang sejati sifatnya setia. Itu sifat Allah yang tidak berubah. Itu sebabnya tidak heran ketika dipersamakan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa dalam hakikat. Ibrani 13 ayat 8 menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Itu berbicara sifat Tuhan yang sama. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hakikat, satu dalam sifat. Saudara-saudara, seandainya ada orang Israel mendengarkan khotbah saya, mungkin akan banyak yang bertobat, ya. Bahwa mereka memiliki Allah seperti apa. Tapi pembesar-pembesar militer, pembesar-pembesar pejabat-pejabat negara Israel mulai sekarang berpikir. Dan anak-anak muda mulai bangkit lewat mesianik sect atau sekte mesianis. Kami mencari Mesias yang asli, Mesias yang setia melindungi Israel. Mesias adalah raja yang diurapi Allah untuk setia menjaga eksistensi bangsa Israel. Dan tidak lain itu adalah Yesus Kristus yang mereka tolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita manusia becoming faithful, menjadi setia, Allah bukan becoming faithful, tapi being faithful, sejatinya, tetapnya, permanennya setia. Setia, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengertian etimologi, apabila kita melihat perjanjian baru, dia menggunakan kata pistis. Ini dihubungkan dengan kepercayaan, iman. Dan dalam bahasa Latin menggunakan fidelis dan fidelistas. Dan itu berasal dari kata dasar fide yang diungkapkan salah satunya oleh Martin Luther. Sola fide, hanya melalui iman untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata faithful, dua kata, yaitu faith dan full. Faith artinya percaya. Faith artinya konsisten. Faith artinya mempercayai sesuatu tanpa perubahan. Dan full artinya penuh. Pernah dulu seorang pendeta yang bersama-sama dengan kami sekarang berkumpul dalam sebuah grup ministry. Jam 11 malam sampai jam 2 pagi kami membahas tentang setia. Tapi melihat arti kata di dalam bahasa Alkitab terlalu mudah untuk kita dapatkan.
Setia, faithful, artinya percaya untuk tidak berubah. Percaya untuk tetap. Objek yang dipercayai pasti. Dan itu sebabnya kata setia dalam kamus bahasa Indonesia menggunakan dua arti. Setia artinya tidak berubah. Dan yang kedua, setia artinya dapat dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat semua ini, itu sebabnya kenapa orang mempersoalkan apakah keselamatan kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, pribadi Yesus, dan potensi Yesus, yaitu karyanya yang menyelamatkan, apakah keselamatan bisa hilang? Bapak Ibu Saudara, sangat mudah untuk menjawab lewat hal ini tentang sifat Allah dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau keselamatan kita bisa hilang, itu kemungkinannya hanya 3. Yang pertama, Tuhan tidak setia menjanjikan keselamatan itu. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kita punya Tuhan yang tidak setia. Tapi firman menyatakan Dia setia dan tidak berubah, walaupun kita penuh perubahan. Kedua, orang yang tersebut salah. Tuhan yang mana yang dipercayainya? Bukan Tuhan yang setia yang asli, bukan Yesus Kristus juru selamat yang pasti. Atau ketiga, dia belum percaya kepada Tuhan yang tepat. Dengan demikian dia mengatakan, engkau tidak dapat dipercaya menjaga keselamatanku. Orang mempersoalkan keselamatan yang kekal bisa hilang. Dalam sebuah pembicaraan lewat Facebook, saya menyatakan kepada mereka yang ada di dalam grup Apologetic Christian of International, menyatakan kalau memang keselamatan bisa hilang, kalau memang hidup kekal bisa hilang, berarti bukan hidup kekal, karena artinya kekal itu selama-lamanya. Bagaimana dia dikatakan bisa hilang? Siapa yang menghilangkannya? Kalau Tuhan menghilangkan hidup kekal, maka hidup itu tidak kekal. Lalu kenapa dia berjanji kalau itu bisa dihilangkan? Bapak Ibu Saudara, segala penafsiran ditampilkan di sana. Misalnya Ibrani pasal 6, misalnya kata jika dan sebagainya, yang dimana saya menyatakan bahwa Tuhan kenapa memberikan kepastian keselamatan. Jujur secara pribadi saya lebih senang menyatakan kepastian keselamatan, bukan hanya keselamatan, kepastian hidup kekal. Tujuan saya adalah kita memahami Tuhan yang menjanjikan ini setia kepada kita yang tidak setia. Kalau keselamatan kekal tergantung pada kita yang tidak setia, maka kita tidak perlu punya Tuhan yang setia, karena ujungnya kita tidak selamat. Tapi untuk keselamatan ini, Tuhan ketika menyatakan pada orang Tesalonika yang percaya Helenis bahwa orang mati dalam Kristus tidak dibangkitkan, Dia mengungkapkan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 demikian, untuk menantikan juru selamat kita Yesus Kristus yang akan datang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Ini kan baru janji. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita dijanjikan oleh seseorang, saya beritahu, jangan dulu konsentrasi pada janjinya. Amin. Konsentrasi dulu pada orang yang berjanji. Setuju? Bapak-bapak yang dulu berjanji setia kepada istri, apa katanya? Sakit maupun sehat, gemuk maupun kurus, body berubah maupun tidak, ya, kita berkata setia dan tidak akan berpisah sampai mati. Tapi jujur ada banyak yang gak setia, bukan di pertengahan jalan. Karena itu saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, punya saudara, punya sahabat dan berjanji, termasuk diri saya, jangan lihat dulu janji, tapi lihat siapa yang berjanji. Dan ini diungkapkan bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang percaya dari murka Allah yang akan datang, baik 7 tahun masa sengsara di muka bumi dan neraka yang kekal. Dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 15, Tuhan menyatakannya demikian. Untuk menunjukkan sifat Tuhan, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang Tesalonika takut kehilangan saudaranya dan tidak akan bertemu lagi setelah kematian tubuh mereka, maka Tuhan memberikan mereka sebuah jaminan bahwa ini Tuhan yang menjamin. Dan kalau Tuhan yang menjamin, artinya mereka perlu berpikir, Tuhan seperti apakah yang dapat dipercaya? Tuhan seperti apakah yang setia? Bapak Ibu Saudara, dalam pertama Tesalonika 4 ayat 15, Paulus menyatakan ini supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan dijanjikan keselamatan dari murka Allah yang akan datang. Demikian dalam ayat 15 pasal 4.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang setia dan tidak berubah. Dengan kata lain, kalau kita terjemahkan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dari Tuhan yang setia dan tidak berubah, bahwa kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini jaminan firman Tuhan yang setia. Artinya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya keselamatan kita bisa hilang dari Tuhan, hidup kekal yang Tuhan berikan bisa hilang, saya beritahu, bukan Tuhan yang setia yang Anda miliki, Tuhan yang lain. Saya percaya pada Tuhan yang setia. Dan saya tidak minta saudara mengikuti saya, tapi pikirkanlah dengan logika. Kenapa Anda percaya pada Tuhan yang tidak setia? Tuhan yang dapat berubah, Tuhan yang dapat membatalkan sesuatu yang telah dijanjikannya. Bukankah setia artinya permanen, tidak berubah? God is our God, Jesus is our Jesus, Holy Spirit is our Holy Spirit. Allah Bapa, Anak dan Roh yang kita miliki is being faithful, yang sejatinya tidak berubah karena kesetiaannya. Dan saya percaya kata-kata ini ingin memberi kita sebuah pemahaman. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana keselamatan kekal bisa hilang kalau selama-lamanya dengan Tuhan? Kemungkinan besarnya Tuhan salah yang Anda percayai, atau Anda belum percaya kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus yang benar, juru selamat, jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ialah Kristus. Ini oknumnya, oknum yang setia, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Telah mati dan bangkit untuk menebus semua orang percaya dari segala dosa. Soal kita meragukan dia, itu bukan urusan Tuhan. Soal kita tidak percaya dia setia, itu bukan urusan Tuhan. Tuhan tidak berubah karena persepsi saudara dan saya. Karena Tuhan kita Tuhan yang independen. Allah adalah kudus, pengertiannya Allah tidak terpengaruh oleh apapun. Allah istimewa, Allah independen. Dan ketidaksetiaan Israel tidak merubah kesetiaannya. Itu sebab Israel masih ada sampai sekarang. Dan keadaan kita tidak merubah janji Tuhan. Bukan berarti Tuhan setuju pada orang-orang yang tidak setia, tapi Tuhan tidak dapat diintervensi, Tuhan tidak dapat dirubah, dan Tuhan tidak dapat mengikuti kemauan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah hubungan antara God is faithful, God is being faithful. Allah yang adalah sejatinya setia. Sekali Ia berjanji, Ia tidak akan membatalkannya. Karena Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berjanji dan tidak menepati. Bilangan 23:19. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur untuk hal yang pertama. Kita punya Tuhan yang maha setia, yang omni-faithful, ya, yang omni-fidelistas. Allah yang benar-benar tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan bisa saja pulang ke surga tanpa mau mati untuk orang Israel dan menebus dosa mereka. Tapi ingat, ketika Rasul Petrus yang kelihatan sangat membela Tuhan Yesus, Guru, jauhlah daripadamu kematian ini, jauhlah daripadamu engkau disiksa dan dipermalukan serta disalib. Tapi Tuhan menyatakan apa? Engkau berpikiran iblis, engkau cuma memikirkan dirimu. Apa artinya? Tuhan memikirkan saudara dan saya ada saat ini. Tuhan memikirkan Israel. Sebabnya di kayu salib, kalimat pertamanya adalah, Bapa, ampunilah mereka. Saudara lihat kesetiaan Tuhan tidak berubah pada orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mendoakan pengampunan untuk mereka. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak setia, ataupun kalau kita setia ada batasnya, temporer. Hanya becoming faithful, hanya menjadi setia, bukan being faithful, bukan sejatinya setia. Kita bersyukur, kita mempercayai Tuhan yang maha setia, Tuhan yang tidak berubah karena kondisi kita, Tuhan yang tidak berubah karena pemikiran dan persepsi kita, Tuhan yang tidak berubah karena kemauan dan hidup kita.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kesetiaan Tuhan dan setia memiliki kriteria sebagai berikut. Dalam motivasi dalam hati, permanen, artinya tidak berubah. Dalam visi dia jelas, dalam aksi kuat, dan di dalam waktu dia selalu, dan di dalam arah dia lurus, dan dalam kondisi apapun dia tetap. Tuhan telah menunjukkan bagian ini ketika ada di muka bumi. Amin. Dia berjanji datang menyelamatkan Israel dan memakai Israel untuk pemberitaan keselamatan. Sebabnya dia menyatakan, jangan kamu keluar kepada jalan bangsa lain, cari dulu domba-domba Israel yang hilang. Tuhan mau menggunakan Israel sebagai sebuah bangsa yang superioritas, bukan hanya dalam militer dan ekonomi dan teknologi serta ilmu pengetahuan, tapi dalam rohani. Itu sebabnya tidak heran tidak ada rasul yang berasal dari luar Israel. Amin. Dan tidak ada nabi dari luar. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengangkat Israel. Tuhan tetap setia pada bangsa yang tidak setia, bukan karena dia menyetujui ketidaksetiaan Israel. Saudara-saudaraku, motivasi yang permanen tidak berubah, dengan visi yang jelas, dengan aksi yang kuat dan tidak berubah, dengan waktu yang selalu, dan dengan tujuan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dengan kondisi apapun dihadapi, Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk semua umat manusia, termasuk pada Israel yang menyalibkan dia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur keselamatan kita adalah tetap, bukan karena kita setia, tapi karena Tuhan kita setia. Ada banyak pendeta yang sembrono berkhotbah, Anda akan diselamatkan karena Anda setia sampai ke akhir. Dan saya mau menyatakan, yang menyatakan demikian juga belum tentu setia. Saudara mendapati orang setia di muka bumi? Saya akan tunjukkan ayatnya. Amsal pasal 20 menyatakan begini, ayat 6. Banyak orang bilang dirinya baik, tapi siapa dapat menemukan orang yang setia? Karena arti setia tidak pernah berubah. Apakah saudara dan saya tidak pernah berubah dosa? Apakah saudara setia full kepada keluarga, istri, suami, anak-anak, tanggung jawab, bahkan Tuhan dan ibadah serta pelayanan? Maaf, saya tidak menghakimi. Saya pun pernah lari dari pelayanan. Sudah ditabiskan. Apa artinya? Sulit kalau kita mau selamat dengan kesetiaan kita. Karena itu kita bersyukur. Kita selamat bukan karena kesetiaan kita, tapi kita punya juru selamat yang maha setia, yang tidak merubah janjinya apapun yang terjadi. Bukan dia setuju kita tidak setia, tapi dia tidak mau berubah, karena memang God is being faithful. Allah sejatinya tidak dapat dirubah dengan kesetiaannya. Karena waktu saudara, kalau saudara-saudara masih ragu diselamatkan dengan tetap oleh Yesus Kristus, saya mau tegaskan kepada saudara, saya tutup jari saya karena saya akan menodong saudara. Tidak, berubahlah saudara sebelum terlambat. Karena bodohlah kita mempunyai Tuhan yang tidak setia. Bodohlah kita yang menyatakan Tuhan kita Tuhan yang cepat berubah, tergantung kondisi. Tidak. Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dunia boleh berubah, Tuhan Yesus katakan, tapi perkataanku tidak akan pernah berubah, dan semuanya pasti digenapi. Kita bersyukur punya Tuhan seperti itu. Jangan saudara-saudara ragukan keselamatan saudara. Justru saudara yang harus berpikir, apakah sudah diselamatkan saudara setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanan, setia kepada janji saudara, setia memelihara keluarga, setia mengurus anak-anak saudara, membawa kepada Tuhan, setia kepada atasan saudara, setia kepada pemerintah, setia kepada Tuhan terutama. Itu yang perlu dipersoalkan, bukan Tuhan yang saudara dan saya persoalkan. Apakah engkau berubah kalau kami berubah? Apakah engkau tidak setia kalau kami tidak setia? Tidak. Saudara punya Tuhan yang permanen. Dan Profesor Kenneth Samuel West menerjemahkan dengan Alkitab bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, bahwa Tuhan permanen menyelamatkan kita. Kenapa? Karena sifat Tuhan dinyatakan lewat aksinya. Saudaraku yang terkasih, untuk apa orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan termasuk Israel setia? Mari kita membuka Ulangan pasal 4 ayat 16. Bapak Ibu Saudara masih tetap dalam Alkitab ya, dalam hal yang lainnya, amin. Ya, yang ada di sini beberapa orang sebagai tim,
pelaksana dan juga di rumah. Ada pegang yang lain, ya, film Korea di stop dulu. Halo, salam, ya. Yang lain juga iklan makanan, minuman, GoFood, apa segala stop dulu ya. Ulangan 4. Kita buka firman Tuhan Ulangan pasal 4. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya jelas dari ayat 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Demikian Musa menyatakan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ini perintah sebelum memasuki tanah perjanjian. Lakukanlah itu dengan setia. Apa artinya? Tidak berubah dan jangan ragu. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi kesetiaan Israel dan kesetiaan orang-orang kudus, orang-orang percaya ini bukan untuk menjadi Tuhan setia, bukan. Tetapi supaya mereka dinilai bangsa yang bijaksana dan berakal budi, bermartabat, terhormat. Jadi kesetiaan itu membuat seseorang terhormat. Itulah tidak salah dalam sebuah pelajaran militer oleh Winston Churchill. Dia mengatakan, someone is meaningful because of powerful, and that is the key is faithful. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berarti, diperhitungkan, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu berasal dari kesetiaan kepada bangsa dan negaranya. Dan ini kemudian juga dikutip oleh Presiden Amerika yang sekarang terus berdengung sejak sebelum mereka menjadi modern. Jangan tanyakan kepada negara apa yang telah negara berikan kepadamu. Jangan tanya kesetiaan negara melindungi engkau sebagai warga negara, tapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang sudah engkau berikan kepada bangsa dan negara. Kalau ini kita adaptasi, maka mau dinyatakan, jangan tanya apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Tuhan menjawab, aku setia menyelamatkan engkau, aku setia memberkati engkau, aku setia melindungi engkau, aku setia menjaga masa depanmu, aku setia dengan janji-janjiku dan tidak akan berubah. Turun-temurun, ribuan keturunan. Tapi yang justru dipertanyakan kepada kita, apakah aku ini orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tahu diri, orang yang dapat dipercaya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan setia, maka bangsa Israel diperhitungkan sebagai bangsa yang berakal budi, bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, dan bangsa yang dihormati. Tapi walaupun firman ini muncul, pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Karena itu mereka sangat membenci film yang dibuat oleh Mel Gibson. Karena film itu segera diselesaikan dan di stop, karena memperingatkan kedegilan, kekerasan, dan kejahatan Israel kepada Tuhan yang setia, yang mau menyelamatkan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pasal 26 ayat 16 kitab Ulangan, bagaimana memperlakukan kesetiaan kepada Tuhan. Ulangan 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saya ulang. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dalam perincian dan pemberian tata bahasa sebuah kalimat, maka koma di sini mengartikan bahwa setia itu seharga dengan segenap hati, dan setia itu seharga dengan segenap jiwa. Artinya, yang setia itu orang-orang yang mau melakukan dan mau bersikap kepada yang oknum mereka setia, yaitu segenap hati, segenap jiwa, dan tidak berubah. Benarlah Tuhan Yesus menyatakan kepada bangsa Israel, hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu,
dan segenap kekuatan. Artinya orang yang setia all out, totality, penuh totalitas, penuh loyalitas, dan dengan segala fasilitas dia melakukan untuk siapapun yang dia percayai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana jemaat Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9. Saudara-saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi umat kudus pilihan Tuhan oleh karena kesetiaan Tuhan. Jemaat di Korintus sudah sering saya katakan jemaat yang tidak setia, jemaat yang banyak perubahan, jemaat yang hidupnya sungguh-sungguh mempermalukan Tuhan. Dan Paulus mengungkapkan Allah seperti apa, Tuhan seperti apa yang menyelamatkan mereka. Pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Saya ulang, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Dia mau menyatakan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang bagaimana? Yang ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang disebut dipanggil menjadi orang-orang kudus. Loh, itu cuma di Korintus mungkin saudara-saudara dan saya berkata demikian. Tapi ayat ini meneruskannya dengan semua orang di segala tempat, termasuk dalam gereja ini. Amin. Semua gereja yang percaya Tuhan Yesus dengan pasti diselamatkan, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dia mau menyatakan kepada semua orang yang telah percaya diselamatkan oleh kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, maka Anda punya Tuhan yang setia. Ini penegasannya. Apa artinya? Keselamatan Anda tidak berubah. Lalu kita berkata, kalau begitu saya bebas berbuat dosa. Ini ungkapan orang-orang tidak setia. Kalau orang yang setia akan membalas dengan kesetiaan. Amin. Saya pernah berkhotbah di Pelindo, dan saya diperkenalkan dengan seseorang yang tidak saya sebut namanya. Saya dibisik oleh teman yang membawa saya ke dalam. Pak Tom, itu bapak yang banyak nanya tadi di PA, itu tangan kanannya Direktur Utama Pelindo. Oh ya, apapun yang ingin dikerjakan, khususnya untuk mengurus kebutuhan keluarga, semua diserahkan ke bapak itu. Bapak tahu, di perusahaan ini dia sudah lebih dulu ada daripada direktur itu. Setianya luar biasa. Saya luar biasa ya Bapak. Iya. Sampai detik Bapak khotbah ini, orang ini yang akan menentukan apapun yang dikerjakan dipercaya 100% oleh atasannya. Kenapa? Dia bukan sarjana Pak, dia orang biasa. Rupanya Bapak Ibu Saudara, yang namanya setia tidak lihat usia, tidak lihat kemampuan berpikir, tidak melihat strata kehidupan, tidak melihat strata pendidikan. Kita semua sama di mata Tuhan. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, menebus kita dari segala dosa, menyelamatkan kita dengan kekal. Tidak ada perubahan. Harusnya kita berpikir, kalau Tuhan saya setia kepada saya, menyelamatkan saya, bagaimana saya berpikir tentang diri saya? Karena itu ungkapan yang jelas kepada jemaat Korintus ini ingin menyatakan bahwa Anda punya Tuhan yang setia. Hai umat yang tidak setia, yang banyak neko-nekonya, yang banyak perpecahan, yang banyak kasak kusuk, yang banyak bisik-bisik, yang banyak rumor, yang banyak gosip, yang banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kamu punya Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara, karena itu dia menyatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus menyatakan, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Yesus. Kesetiaan bukan diperjuangkan oleh kita. Kesetiaan adalah teladan, meneladani yang ada dalam diri Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 19 ayat 22, inilah jawaban kita. Siapa yang diidamkan oleh Tuhan? Mari kita buka Amsal 19 ayat 22 bagian A. Bapak Ibu Saudara di rumah selalu masih setia dengan ibadah ini? Amin.
Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Mari kita baca bersama. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sepertinya ini menyingkirkan kepandaian, kekuatan, kekayaan, kehebatan, dan ketenaran. Amin. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memilih para muridnya. Dan di antara mereka ada yang tidak setia. Semua lari meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Padahal berpelayanan bersama, makan minum rohani bersama. Mereka jadi top dari nelayan yang tidak diperhitungkan. Dari pekerjaan-pekerjaan yang dicela, mereka ikut Yesus dan menjadi tenar, top dan terkenal. Tapi ketika Tuhannya ditangkap, semua lari meninggalkannya. Dan kesetiaan Tuhan dinyatakan di sana, Bapak Ibu Saudara. Apa kata Tuhan? Kalau aku yang kamu cari, lepaskanlah murid-muridku. Ini setia. Apa artinya? Tidak berubah. Dan kesetiaan itulah melindungi para murid dari tangkapan orang-orang yang akan menangkap Yesus. Ketika Yesus dinaikkan di atas kayu salib, semua murid tidak ada. Semua melarikan diri. Dan banyak para penafsir menyatakan Yohanes tidak lari. Tapi firman Tuhan menyatakan semua domba tercerai-berai. Artinya semua lari meninggalkan Yesus. Tapi ada satu yang setia dan kembali, yang bernama Yohanes. Di sana dia mendapat satu-satunya berkat dari salib untuk dijadikan anak angkat bagi Maria menggantikan Yesus. Hai anak, lihatlah ibumu. Hai ibu, lihatlah anak. Salah satu kalimat yang ada di dalam berita Alkitab Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus disalibkan, masih sempat berbicara, memberikan berkat spesial kepada murid yang setia, yaitu Yohanes. Tidak seperti Thomas alias Tommy, sudah bangkit pun tidak percaya. Kalau tak kulihat, tak kuraba, tak kusaksikan sendiri, aku tidak percaya. Ini murid yang tidak setia. Makanya Tuhan datang setelah 8 hari dia bangkit, dia cari Thomas, ini kamu. Oh Tuhan, jangan ngomong Tuhan dulu, raba, pegang. Kau ingin lihat, kau ingin bukti baru setia ya. Setelah Thomas memegang baik bekas paku di telapak tangannya maupun lambungnya yang tertusuk oleh tombak, dia menyatakan, ya Tuhan, ya Allah. Tuhan berkata, engkau sekarang mau mengaku setia setelah melihat. Artinya engkau mau percaya setelah melihat. Berbahagialah mereka yang setia, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Itu sebabnya anak-anak saya, kalau saya banyak tanya, mereka bilang memang pantas Bapak dinamai Tommy karena berasal dari Thomas. Tanya terus, tanya terus. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan bagian kita pada hari ini. Sudah jelas ya jawabannya. Orang seperti apa mengidamkan Tuhan? Orang yang setia. Siapa orang setia? Orang yang percaya penuh kepada Tuhannya yang setia, baik dalam hal keselamatan maupun dalam hal kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutupnya, izinkan saya teladan-teladan dalam Alkitab. Yang namanya setia itu tidak lihat tempat. Setuju atau tidak? Ketika Yusuf berada di tanah Mesir, tempat di mana ia bisa berubah. Bapak Nurholis Majid yang terhormat almarhum pernah menyatakan, manusia adalah makhluk yang kondisional. Kondisi apa dia ikut, kondisi apa dia ikut. Apa artinya? Manusia penuh perubahan. Dan penuh perubahan artinya tidak tetap. Tidak tetap bisa dihubungkan dengan tidak setia. Tuhan kita yang unconditional, just permanent. Tuhan yang tidak berubah, setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yusuf ketika berada di tempat yang indah, pusat peradaban dunia dan ekonomi dunia pada saat itu, dengan kemewahan yang luar biasa, ia tidak tergiur dengan hal itu. Ketika dosa datang menawarkannya kenikmatan sebagai anak muda, ia lari menghindarkan diri. Mungkin kalau kita sekarang, kita akan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, padahal kehendak kita yang jadi. Amin.
Istri Potifar yang bahenol, yang cantik, yang luar biasa, yang dandannya itu waduh pejabat, datang menyerahkan diri kepadanya. Waduh, saya nggak tahu kita yang di sini bagaimana ini, apalagi pendetanya. Amin. Aduh Tuhan, apakah ini berkat daripadamu kan, atau apakah ini tidak dicari kok datang sendiri? Jangan-jangan ini merupakan mujizat dari Tuhan. Padahal ini mujizat dari setan. Ya, dia lari meninggalkan istri Potifar. Ini orang yang setia kepada Tuhan, tidak berubah di tempat yang seperti itu. Kalau kita mungkin lari mendekat, lari menerjang, dan kita berkata, roh itu kuat tapi tubuh itu lemah. Saudara-saudaraku, ini alasan-alasan yang menunjukkan bahwa kita tidak setia. Amin. Saya tidak tahu Pak Mani seperti itu atau tidak, Pak Agung kan ya. Ya. Kemudian di tempat penyiksaan, di tempat intimidasi, satu jemaat yang merupakan mahkota bagi Paulus. Saudara tahu mahkota artinya? Mahkota artinya sebuah kehormatan. Dia menyatakan, apabila aku bertemu dengan Tuhanku, maka aku akan membawa mahkotaku kepada Tuhan, yaitu kamu, jemaat yang kecil, jemaat Filipi. Sejak masuk rumah Ibu Lydia, menginjil di sana dan mereka selamat. Lalu Paulus dipenjara, keluar kembali ke rumah itu, dan rumah itu adalah tempat gereja pertama di Filipi. Mereka setia menginjil bersama Rasul Paulus. Rasul Paulus dipenjara menulis kitab Filipi. Mereka tetap mengirim donasi pelayanan, bukan supaya Rasul Paulus berbelanja ke mall dan menggunakan barang-barang mewah. Tidak. Donasi itu diberikan oleh Paulus kepada para muridnya untuk dibagi dalam pelayanan. Jemaat yang setia ini beda dengan jemaat Korintus yang ditulis 29 pasal. Mereka cuma menerima 4 pasal. Jemaat yang setia menginjil. Karena itu dalam pasal 2 dia nyatakan, kamu setia dan taat, bukan hanya karena aku hadir, tapi kalau aku tidak hadir juga. Kenapa? Karena kesetiaan tidak berdasarkan tempat di mana orang berada. Rasul Paulus dipenjara bersama dengan para penjahat. Dia tidak berubah untuk tetap memberitakan Injil. Dan surat yang ditulis Kolose, Filipi, dan Efesus. Dan 2 orang yang ditulis di surat, yaitu Timotius dan Filemon. Yang kedua, dalam kondisi yang menderita, maka kesetiaan lebih teruji. Ayub, setuju? Kalau dalam kondisi senang, jangan saudara lihat orang setia. Dalam kondisi Covid, ditutupnya mal-mal dan semua tempat perbelanjaan ini, banyak orang mengomel karena mereka setia ke mal ketimbang ke gereja mungkin. Amin. Tidak boleh ke puncak, banyak orang mengeluh. Keponakan saya dibilang, aduh kalau bisa cepat, kita mau pergi piknik, kita mau pergi wisata, kita mau pergi relaksasi. Tapi jarang saya dengar ada orang Kristen, kapan ya cepat hari Minggu biar kita ibadah. Ya kan? Bahkan jam-jam khotbah pun dibatasi. Ya, setuju ya tim ini ya. Jam khotbah dibatasi ya, supaya cepat pulang. Jam ibadah, kalau lama di rumah itu anak-anak sudah buka asap. Mau cepat selesai. Ya benar nggak bapak-bapak ya? Kalau doa panjang sudah tidak senang kita. Jadi kalau kita ngobrol yang lama tidak tahu ngalor ngidul, kita senang. Banyak generasi yang tidak setia sekarang. Ayub setia pada saat kesusahan, pada saat penderitaan, pada saat sakit. Bahkan istrinya pun tidak setia dan menghujat Tuhan. Tapi Ayub tetap. Itu sebabnya dia mendapatkan ganjaran yang spesial juga. Orang diuji kesetiaannya pada saat kondisi yang tidak baik, pada kondisi penderitaan. Yang ketiga, yang namanya setia tidak lihat ukuran besar atau kecil. Karena Tuhan sendiri berkata pada Lukas pasal 16 ayat 10. Kalau hal kecil engkau dapat dipercaya. Dan ingat, kata dapat dipercaya itu menggunakan kata faithful dalam bahasa Inggris, dan kata yang sama menggunakan kata fidelitas atau fidelis di dalam bahasa Latin, dalam Perjanjian Baru bahasa Latin, dan menggunakan kata pistis dalam bahasa Alkitab Yunani. Kalau kamu dipercaya pada perkara yang kecil, kamu dapat dipercaya pada perkara-perkara yang besar. Yosua ketika dipanggil oleh Tuhan dalam pasal 1, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang kuperintahkan kepadamu melalui Musa, lakukanlah. Dan kunci kesuksesannya sudah pernah saya sampaikan waktu Mamre gabungan, kaum bapak gabungan di GBKP Jakarta Pusat. Sebagai pria yang sejati,
pria yang setia, 3S, sejati, setia, dan sukses. Kuncinya dikatakan di sana dalam pertengahan pasal. Apapun yang diperintahkan kepada Yosua oleh Musa dari Tuhan, tidak satu pun yang diabaikannya. Saudara, luar biasa ini. Tidak satu pun diabaikan. Artinya ia tidak melihat ukuran perintah yang besar, perkara yang besar atau yang kecil. Dan kita lihat satu yang perlu kita tahu, Yosua salah satu oknum yang diagungkan di Israel sampai saat ini. Panglima perang, kepala intelijen, menteri pertahanan, pemimpin bangsa, dan juga pelayan Tuhan. Selama ia memimpin bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Apa artinya? Keteladanan yang setia akan mempengaruhi orang lain yang setia. Kalau pendeta-pendeta yang tidak setia, jangan harap nanti jemaatnya setia. Dan jemaat-jemaat yang tidak setia, percayalah, Anda tidak perlu mengajak orang lain tidak setia. Dia akan ikut tidak setia. Kenapa? Karena memang natur dosa kita masih ada dalam tubuh kita. Walaupun kita tidak berdosa, tapi cenderung untuk berbuat masih ada karena kita belum dirubah. Bahwa pengaruh buruk lebih kuat daripada pengaruh yang baik. Saya katakan pada anak-anak saya dan keluarga saya, inilah yang terakhir gereja yang Tuhan dirikan buat saya. Kalau memang saya harus mati di sini, saya mati saja di sini. Memang harus berakhir di sini, berakhir di sini. Jemaatnya kecil atau besar, banyak atau sedikit, bukan persoalan buat saya. Karena bukan kesetiaan mereka yang Tuhan cari, kesetiaan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang pindah-pindah gereja untuk mencari kesenangan, keuntungan, dan kemauan. Percayalah, Anda tidak akan dipuaskan. Setia saja pada Tuhan, maka Anda akan mendapati kepuasan hidup dan jiwa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup bagian ini dengan kita bertanya, apakah kita orang-orang yang diidamkan oleh Tuhan? Setialah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai saudara. Tuhan tidak pernah pakai orang yang tidak setia, dan itu bukti dari dalam Alkitab. Paulus menyatakan dalam akhir hidupnya, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran, di mana aku sudah setia dalam pelayanan. Bukan hanya bagiku, tapi buat semua orang yang merindukan kedatangannya. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhan telah setia menyelamatkan saudara. Setialah kepada pelayanan, karena itu memang tugas kita melakukannya. Setialah untuk keluarga saudara, karena dipercayakan kepada saudara. Setialah kepada berkat yang telah Tuhan percayakan kepadamu, karena Tuhan mempercayakan berkat itu untuk engkau nikmati, dan engkau setia untuk mengelolanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mulai dari perkara kecil, mari kita lakukan hal yang Tuhan cari dari kita. Mari kita buat, Roh Kudus pasti menolong kita. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan buah roh akan muncul. Dan dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 25, buah roh ialah salah satunya kesetiaan. Kalau kita ikut pimpinan Roh Kudus, hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan hidup tunduk kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kita kesetiaan. Dan kalau kesetiaan ada, kita menjadi teladan, mempengaruhi banyak orang. Dan Tuhan berkata, engkaulah manusia yang kuidamkan. Jadilah orang diidamkan oleh Tuhan, karena itu kekal adanya. Bukan manusia diidamkan oleh manusia, karena itu dapat berubah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami manusia-manusia yang setia. Karena Engkau telah setia menyelamatkan kami dan tidak berubah. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak-Mu, kebenaran-Mu, dan kebaikan-Mu. Menyaksikannya kepada dunia. Dan menjadi orang setia dalam gereja. Sehingga jemaat-jemaat, saudara-saudara kami yang juga setia beribadah kepada-Mu. Bukan setia kepada manusia, setia kepada Tuhan. Supaya kami menjadi teladan, mempengaruhi, dan membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Baik dalam keselamatan maupun dalam pertumbuhan dan pendewasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk tim yang bekerja dengan setia. Tanpa perhitungan mereka melakukan untuk kami percaya ada ganjaran spesial bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang ikut beribadah terus, walaupun dalam peraturan PSBB, kami setia untuk taat pada aturan pemerintah. Karena Engkau maunya demikian, kami ikuti. Biar kami terus beribadah sementara seperti ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah dari COVID, lindungilah dari corona, lindungilah dari ekonomi yang lemah,
Lindungilah dari pertikaian, lindungilah dari kekerasan dan kesalahpahaman. Tuhan, buat kami bersatu sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang bijaksana, berakal budi, untuk setia kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi Indonesia. Dan dimulai dari kami pribadi, orang-orang percaya, anak Tuhan, dan gereja. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Tuhan, kami berdoa pada keluarga yang memiliki tempat taman kuliner Jakarta Timur ini, yang setia untuk baik kepada Tuhan, baik kepada pelayanan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang setia, Allah Bapa yang setia, Roh Kudus yang setia, kami berterima kasih. Kami mau setia kepada-Mu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Karena itu kita setialah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Karena itulah yang diidamkan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuki persembahan kasih bagi jemaat GRK Philadelphia yang tergerak dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih. Mohon untuk dapat dikirimkan melalui rekening Bank BCA atas nama Yulianto Nugroho, yaitu pengurus bendahara GRK Philadelphia. Saudara juga bisa lihat di layar saudara serta di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Katakan kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan,
Music Sonraga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan setia menyelamatkan kita, memelihara kita, memberkati kita. Mari kita setia supaya kita diberkati di dunia, dan supaya kita mendapatkan upah yang kekal, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan di dalam surga. Kesetiaan kita bukan menyelamatkan kita, kesetiaan Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kesetiaan kita menyaksikannya, memberitakannya, akan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan sekaligus menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar benar siapa kami bagimu. Sebagaimana lagu tadi, kami begitu berharga menjadi biji matamu, bukan karena kami setia, tapi karena Tuhan yang begitu setia bagi kami. Kau menyelamatkan kami menjadi anak-anakmu, menjadi biji matamu yang Kau sangat lindungi kekal selama-lamanya. Kami sadar benar untuk melakukan yang setia, untuk menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa kepadamu, membawa jiwa keluarga kami kepadamu, membawa jiwa bangsa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang, kami mohon damai sejahtera dari Allah Bapa yang setia, berkat rohani jasmani dari Tuhan Yesus yang setia, perlindungan kekal dari Roh Kudus yang setia, terus menaungi, memberkati dan mengayomi saudara pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta masa depan untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Haleluya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Saudara untuk satu sejenak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.